Alright, selamat petang kepada kita semua. Selamat petang, puji Tuhan. Sekali lagi kita boleh bersama-sama dalam Zoom Mezbah Doa. Untuk pengetahuan kita, kita akan kembali ke gereja untuk Mezbah Doa dalam bulan-bulan akan datang. Kita akan berdoa secara physical. Nanti kita akan umumkan juga. Jadi untuk malam ini dan juga mungkin minggu depan, kita masih dalam keadaan Zoom. Dan ujung bulan nanti, mungkin minggu pertama bulan April, kita akan beralih ke gereja. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada kita yang baru masuk pada petang ini. Jadi satu lagi perkara, jadi saudara kita Pastor Ramesh tidak dapat bersama dengan kita pada petang ini karena dia harus ke satu tempat tertentu untuk urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi dia sudah bertolak tadi pukul 7. Jadi dia betul-betul mohon maaf. Jadi kita berdoa pada malam ini supaya kita juga sama-sama diberkati dengan satu dan yang lain. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kita datang ke Tuhan dalam doa kita. Mari kita datang ke Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Tuhan jika 1, 2, 3 orang berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Kami melihat terjadi kekuatan, terjadi breakthrough, terjadi kemenangan ketika kami datang bersama-sama, berkumpul dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan, kiranya kami berkumpul pada malam ini. Kami akan melihat breakthrough, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang menolong kami ketika kami berdoa. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami dalam kami berdoa. Memberikan firman-firman yang tepat. Ketika kami berdoa, firman Tuhan itu berkuasa, mampu mengubah, mampu mentransformkan hidup kami, dan mampu memerdekakan hidup kami juga. Terima kasih, kami serahkan juga jika di antara kami yang tidak sempat hadir oleh kena tugas, oleh kena mereka sedang dalam perjalanan pulang ke tempat mereka masing-masing, Tuhan juga hadir bersama dengan mereka. Bela mereka Tuhan yang memimpin mereka, menjaga mereka sehingga mereka tiba di rumah dalam keadaan yang selamat. Terima kasih jika ada di antara kami juga yang lemah tubuh pada malam ini. Tuhan, kami sekali lagi Tuhan berdoa mengutus kesembuhan ke atas mereka, ke atas tubuh mereka. Bila bilur-bilur Yesus yang akan menyembuhkan mereka. Terima kasih, terpujilah namamu. Misalkan misbah doa di dalam tangan Tuhan, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, kami percaya ketika kami berdoa, kami akan melihat mukjizat terjadi. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayap-Mu aku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup aku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, dan Kau yang ku sembah, Yesusku dan Rajaku. Alright, thank you. Thank you, Frankie. Bagi kita yang baru masuk hari ini, jadi Pastor Rames, mohon maaf karena beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini, karena hal-hal yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan daripada Matius pasal 13. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal 13 ayat yang ke-40 dan 44, 45 dan 46. Ayat ini berkata begini. Ini perumpamaan tentang mutiara yang terpendam. 44 berkata begini. Ini perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Itu satu orang, satu pribadi. Dia jumpa harta itu yang terpendam itu, lalu dia tapuk lagi, dia sembunyikan lagi, dia pendamkan lagi, dan kemudian dia pergi. Dia jual seluruh harta dia,
Dan kemudian dia membeli tanah itu, dia membeli ladang itu. Ya. Dan seorang lagi begini. Demikian pula hal kerjaan surga itu seumpama seorang pedagang. Oke. Yang tadi itu tidak disebut apakah ciri-ciri dia, tapi di sini disebut dia seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, lalu ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yang satu tadi dia beli seluruh tanah itu, di mana ada harta yang tersimpan, terpendam, tersembunyi di sesuatu tempat di tanah itu. Dan satu lagi itu adalah pemburu mutiara. Tiba-tiba dia melihat ada satu mutiara, dia lalu itu satu tempat, lalu satu tempat dan dia nampak mutiara, umpamakan saja. Lalu dia pergi menjual seluruh miliknya dan kembali lagi ke tempat itu dan beli mutiara itu. Jadi ini satu perumpamaan yang kita boleh belajar tentang bagaimana sikap kita terhadap kerjaan Allah. Jadi di sini kita melihat harta kerjaan surga itu umpama harta yang terpendam. Jadi kita perlu menyelidiki apakah motivasi kita dalam kehidupan kita. Apakah kita punya motivasi yang ingin mencari keuntungan ataupun ingin mencari kepuasan diri. Dan di sini kita melihat dua orang ini mereka tergila-gilakan. Kita boleh kata mereka tergila-gila akan harta yang mereka jumpa itu. Yang satu menyembunyikan harta itu, kemudian dia menjual seluruh miliknya dan membeli seluruh ladang itu. Dan satu lagi dia menjual seluruh miliknya dan kemudian dia membeli mutiara itu. Jadi dua-dua orang ini memberitahu kita bahwa ada dua-dua mereka menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka. Begitu berharganya yang mereka dapatkan itu sehingga mereka bersuka cita. Sehingga mereka sanggup menjual seluruh harta mereka. Dua-dua disebut di sini menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu, lalu membeli mutiara itu. Hal yang sama mereka lakukan. Jika kita tempatkan kita, andai kata kita tempatkan kita dalam cerita ini, kita adalah orang yang ketiga. Kita menemukan harta itu, dan apakah yang kita buat? Apakah kita pergi menjual seluruh harta kita, kemudian membeli harta yang terpendam itu melalui penghasilan daripada apa yang kita miliki. Apakah motif kita? Jadi Yesus mengumpamakan kerjaan surga seperti dua orang ini. Mereka sangat beria-ia. Mereka sangat tergila-gila akan kerjaan surga. Ya, menarik sekali saudara-saudari, dalam ayat yang ke-44 itu, perkataan terpendam itu ataupun tersembunyi itu, hidden treasure itu, terpendam itu daripada perkataan Yunani-nya disebut kripto. Mungkin kita pernah dengar nama kripto ini. Cryptocurrency. Mungkin kita pernah dengar tentang Bitcoin, tentang digital currency. Tersembunyi ataupun terpendam. Dalam perkataan Yunani disebut kripto. Kripto adalah, saya coba lihat definisi kripto. Kripto adalah mata uang digital yang sangat famous pada hari ini. Tidak dapat dikontrol oleh
sistem keuangan dunia dan berjalan begitu cepat. Oke. Kadarnya 10 tahun yang lepas sangat rendah, tapi pada hari ini tukaran kripto ini memang sangat-sangat tinggi. Bagi orang yang pernah satu ketika dulu membeli mata uang ini, pada hari ini jika dia masih hidup pada hari ini punya mata uang itu, wah, dia seorang yang luar biasa kaya. Oke. Jadi kita tidak mau cerita pasal kripto itu. Tapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah tentang keinginan manusia mengejar harta itu, harta yang terpendam itu. Ada orang yang menemukan menemukan kerjaan surga dan mengejarnya sebegitu rupa sehingga rela menjual, melepaskan, dan meninggalkan segala sesuatu. Dia tidak peduli. Mungkin dalam konteks kita ini, ketika kita mengalami Tuhan, menerima Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan kita, Tuhan sudah memulihkan kita, dia akan buat apa saja. Walaupun dia punya pendidikan yang kita kata tinggi, punya banyak dalam kehidupan dia akan tinggalkan, dia akan jualkan, dan kemudian ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Okay. Sehingga saya ada kawan satu ketika dulu, classmate saya masa saya di seminari, dia orang Cina daripada PJ, dan dia seorang software engineer. Nama dia saya masih ingat, Christopher Leong nama dia, masih ingat. Jadi kita suka main pingpong dengan saya dulu. Dan dia masuk kelas dengan saya, sedangkan dia seorang software engineer. Masa kami sedang makan mie di mes sana, di mes kantin kami sana. Saya cita-cita nih, mengapa kamu masih belajar lagi? Dia ambil Master of Divinity. Master of Christian Study. Dia kata, karena saya ingin melayani, menambahkan hikmat saya dalam teologi, kata dia. Karena lepas ini saya ada project di China, kata dia. Jadi lepas saya ambil second degree ini, dia akan pergi ke China dengan pengetahuan tentang teologi, kita boleh melayani mereka di sana, kata dia. Wow, bayangkan 2 tahun bersekolah, mengambil degree-nya, sedangkan dia boleh buat banyak di luar sana dengan kepakaran, dengan sertifikat yang dia ada. Tapi dia sanggup mengambil masa 2 tahun untuk belajar teologi, untuk melengkapi dia untuk pergi ke negara China menjadi missionary. Wow, puji Tuhan. Saya teringat orang ini ketika saya menyediakan teks ini. Dia sanggup melepaskan, dia sanggup menjual, dan dia sanggup meninggalkan segala sesuatu demi kerajaan surga itu. Dia rela membayar berapapun harga demi mendapatkan kerajaan surga, harta yang terpendam itu, kripto itu. Pertanyaan untuk kita petang ini, malam ini. Berapa besar keinginan kita akan kerajaan surga itu? Berapa besar kerinduan kita akan Tuhan sehingga kita rela membayar harga berapapun mahalnya demi mendapatkan Tuhan dan kerjaannya. Jadi mari kita setkan motif kita untuk mencari hal-hal kerjaan surga. Ya. Ketika motif kita benar, tidak kira sama ada kita seorang guru, seorang pegawai, tujuan kita, mission kita adalah kerjaan surga. Akhirnya nanti semua kita akan ke sana. Jadi dari segi kehidupan kita, karakter kita, biarlah mencerminkan kerjaan surga. Ya, terlebih lagi motif kita, keinginan kita akan kerjaan surga itu. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa.
kami bersyukur malam ini kami dapat belajar sekali lagi tentang dua orang yang begitu bersemangat akan kerjaan Tuhan, kerjaan surga, kerjaan yang tidak dapat dikenal oleh mata manusia, hati manusia. Tapi keinginan mereka sangat mendalam untuk mencari hal-hal itu. Tuhan, terima kasih. Letakkan keinginan dalam hati kami, dalam hidup kami, akan hal-hal kerjaan surga. Seperti mana dua orang yang kami belajar ini. Mereka sanggup saja melakukan apa saja sekalipun demi mendapatkan harta yang terpendam itu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman ini. Biarkan Tuhan terus bersemangat, terus bergairah akan perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari, saya sediakan dua perkara doa di sini. Satu perkara doa yang pertama adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas grant ataupun dana yang kita pohon tahun lepas dan sudah diluluskan. Dan dana itu kita sudah pakai untuk membeli ataupun untuk menaik tarafkan sistem-sistem peralatan-peralatan di gereja kita. Saya kira pembelian sudah kita buat mungkin dalam sekitar 90% ke atas sudah settle. Tinggal kita akan kumpul semua data-data, dokumen untuk kita kepilkan dan sedikit laporan kita akan sampai kepada Unifor. Sebagai tanda kita telah menggunakan grant tersebut. Jadi malam ini kita puji Tuhan. Jadi melalui dana itu sukanya saya memberitahu kita bahwa Ahad ini kita akan ada satu LCD yang baru. Kita boleh dengan senang beribadah memuji Tuhan bersama-sama dengan kelengkapan ini. Oleh itu kita berterima kasih kepada Tuhan melalui grant ini yang telah Unifor melalui Unifor berikan kepada kita. Jadi kita berdoa. Perkara doa yang pertama saya baca di sini. Kita letak ayat firman Tuhan di situ. Saya baca daripada ayat firman Tuhan yang saya letak sebagai dasar kita doa malam ini. Terusnya. Nah, ini cuma pengenalan akan tentang Unifor. Jadi Unifor ini sudah ditubuhkan pada tahun 2017 oleh the late dengan Satem, kalau tidak silap saya. Ya. Kemudian diambil alih oleh PM kita sekarang nih, Premier sampai pada hari ini. Dan Kerajaan Negeri Sarawak telah injek beberapa juta untuk membantu rumah-rumah ibadat bukan Islam dalam menambah baik dan menyediakan peralatan atau kelengkapan dan termasuk tanah perkuburan. Jadi kita puji Tuhan atas grant daripada Unifor ini yang membolehkan gereja kita menaik tarafkan beberapa peralatan gereja. Haleluya. Terima kasih juga kepada EJK grant ini yang untuk Lumus menyediakan kertas kerja dan telah mendapatkan quotation dan membeli dan sudah ada di gereja. Kita berdoa. Ada beberapa perkara doa yang kita boleh doakan. Dan ayat firman Tuhan yang saya ingin bawa di sini adalah Matius pasal 24 ayat 14. Berkata begini, dan Injil kerjaan itu akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita sebagai gereja, tugas kita untuk bersaksi. Bersaksi. Kita bersyukur karena melalui peralatan-peralatan yang kita ada pada zaman modern ini, kita boleh menjangkau orang-orang di luar sana. Yang bukan di Kuching, sama ada di Semenanjung, Sabah, dan sebagainya. Melalui fasiliti yang ada.
perkara doa yang kita perlu doa adalah nomor satu, ucapan syukur atas geran dari Univo. Ini yang akan membolehkan gereja BM Star City menaik taraf beberapa peralatan. Kita bersyukur karena ada peralatan drum kita sudah tukar, PA system kita sudah upgrade. Ya, jadi puji Tuhan. Ada almari kita sudah beli untuk Sunday School, dan ada kursi-kursi juga untuk anak-anak, dan beberapa lagi. Oke, kita gunakan daripada geran ini. Yang kedua, berdoa untuk kebijaksanaan dan integriti dalam mengurus takbir, sumber yang dipercayakan melalui geran ini. Kepada kita melalui geran ini. Dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan dalam segala tindakan kita. Jadi kita harap peralatan-peralatan yang ada dijaga, dilindungi. Baik tangan-tangan yang menggunakannya, biarlah kita gunakan seperti kita guna barang kita sendiri. Okay. Kita jaga baik-baik, kita simpan baik-baik, bersih baik-baik setelah pakai, letak dalam dia punya kotak, bag, sebagainya, supaya dia tetap terjaga, terpelihara. Okay. Dan yang ketiga, berdoa untuk hikmat dalam menggunakan geran ini secara berkesan dan cekap, memaksimumkan impaknya selaras dengan misi dan matlamat gereja. Okay. Jadi puji Tuhan, kita sudah ada alat-alatan ini, mari kita gunakan sebaik yang mungkin. Okay. Mungkin kita juga perlu doa untuk pelindungan ke atas peralatan ini supaya dijaga, dipelihara dengan baik. Yang keempat, berdoa agar melalui geran ataupun melalui peralatan yang kita sudah beli, melalui geran ini, daripada geran ini, pelayanan di gereja diberikan ide inovatif dan kreatif dalam cara membawa perubahan yang bermakna dan mapan dalam pelayanan pun dalam jemaat yang kita layani. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk geran ini. Pertama kali kita mengucap syukur oleh karena Tuhan telah memberkati Univo, sehingga juga Univo dapat memberkati gereja kita dengan geran ataupun uang untuk kita dapat membeli peralatan untuk kita naik tarafkan perlengkapan gereja kita. Haleluya. Haleluya. Saya minta kalau tidak keberatan, saudara kita Chris masih ada di Kucing, boleh tak beri pengetahuan kepada Christopher Kayat berdoa untuk ini. Kita doa sama-sama dan akhirnya nanti Bro Chris akan amin kita dalam doa. Oke. Boleh? Halo. Ya. Ya, Pastor. Oke, boleh. Mari kita doa sama-sama. Haleluya. Boleh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, puji syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada gereja ini melalui Univo. Terima kasih Tuhan, kami beri syukur, beri pujian kami, karena Engkau Allah yang mendengar doa kami, baik permohonan yang telah kami sampaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan karena kami diberi peluang dan untuk berkumpul bersama pada malam-malam ini Tuhan, untuk bersekutu dan menjalankan ibadah mesbah doa kami Tuhan. Bapa kami di surga, kami angkatkan Tuhan syukur atas geran dari Univo yang membolehkan kami Tuhan untuk menaikkan beberapa peralatan gereja kami Tuhan. Tuhan sangat bersyukur karena pemberian ini Tuhan, dan kami percaya ini adalah rencana Engkau Tuhan, dan Engkau telah memberikan pemimpin-pemimpin dalam negeri kami untuk melihat keperluan gereja-gereja dan keperluan kami Tuhan. Kau memakai mereka Tuhan, dan Kau akan terus memakai pemimpin-pemimpin dalam gereja, pemimpin dalam negeri kami Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur juga Tuhan karena Engkau telah mengangkat pemimpin-pemimpin di negeri kami supaya Engkau terus memberi kebijaksanaan dan integriti kepada mereka, dan mereka akan menguruskan sumber yang dipercayai Tuhan.
Tuhan, kami angkatkan juga Tuhan pemimpin kami dalam gereja kami Tuhan, supaya mereka juga Tuhan diberi kebijaksanaan dan integriti Tuhan untuk menguruskan sumber melalui gerak ini Tuhan. Karena kami lakukan ini Tuhan bukan untuk menaikkan diri kami atau menaikkan gereja kami, tapi untuk memuliakan Kau Tuhan di kota Separahan ini Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan sebagai gereja dengan satu hati Tuhan memerlukan hikmat Tuhan daripada Engkau. Engkau terus memimpin kami supaya setiap pembelajaran, setiap perencanaan yang kami lakukan Tuhan, kami akan menggunakan sebaiknya untuk memaksimalkan impak selaras dengan misi dan melamar gereja Tuhan, supaya kami terus berjalan menurut apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, bukan dengan kehendak kami ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau terus memimpin kami dalam setiap perkara yang kami lakukan, perencanaan kami. Roh Kudus-Mu terus memimpin kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami oh Tuhan, Tuhan berdoa juga supaya kami diberi pimpinan atau diberi hikmat, supaya setiap yang kami lakukan di gereja melalui gerak ini diberikan idea inovatif dan kreatif dalam membawa perubahan yang bermakna dan mampan dalam jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap sama dari dulu sampai sekarang Tuhan. Tuhan, Engkau mempunyai agenda yang baik bagi kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai idea-idea yang bernas oh Tuhan. Dan mempunyai perkara yang baik oh Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Biar kamu diangkatkan oh Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami percaya jiwa-jiwa akan ditarik kepada Engkau Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Segala ini kami angkatkan dalam satu hati atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alright, terima kasih Brother Chris. Dan doa yang kedua adalah yang tadi sudah kita bahaskan. Doakan untuk harta yang terpendam dalam diri kita. Tadi harta yang terpendam yang saya dimaksudkan oleh firman Tuhan tadi adalah kerajaan surga. Mari kita lihat kepada firman Tuhan. Apakah yang paling penting kita inginkan dalam kehidupan ini? Apapun itu, kita akan mengorbankan perkara-perkara lain yang telah kita miliki demi mendapatkan perkara yang penting kita inginkan itu. Seorang yang menemukan harta terpendam pasti telah bekerja untuk menggali harta yang dia temukan. Jika Kristus lebih besar dari segala sesuatu dalam hidup kita, maka apapun yang kita korbankan untuk Kristus sebenarnya tidak membawa kita ke dalam kerugian apapun. Karena apa yang kita peroleh dalam dia jauh lebih besar daripada apa yang kita lepaskan. Doakan untuk harta terpendam, semada itu bakat, karunia yang ada dalam diri kita selama kita ada di bumi ini, panggilan kita. Doakan agar Tuhan menyingkapkan bagi kita, kepada kita. Haleluya. Perkara doa. Jadi ini ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Perkara doa, kita lanjut kepada perkara doa. Sebelum kita berdoa, saya minta saudara kita Alex, boleh ya? Alex, kita beri peluang penghormatan kepada brother kita Alex untuk berdoa untuk perkara doa yang kedua ini. Berdoalah untuk tuntunan dari Tuhan untuk mengenal pasti perkara-perkara yang terpendam yang Anda perlu lihat, yang kita perlu lihat. Mohonlah kejelasan daripada Tuhan, clarity untuk memenuhi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita minta Tuhan memberikan kita clarity ataupun kejelasan supaya harta yang terpendam itu ketika kita mengetahui sama ada bakat, talenta dalam hidup kita, kita juga dapat melakukannya dengan baik untuk memenuhi kehendak Allah dalam hidup kita. Nomor 2, berdoalah kepada Tuhan untuk mendedahkan, untuk reveal perkara-perkara yang dalam, yang mungkin mata kita, pikiran kita belum dapat jangkau, yang belum terjadi dalam dan rahasia.
Mohonlah Roh Kudus mendedahkan kebenaran walaupun yang belum terjadi dan membimbing kita ke atas jalan yang telah Tuhan tetapkan. Nah, ini penting. Setiap bagi kita yang pelajar, kita memohon Tuhan menyingkapkan ataupun reveal perkara-perkara yang dalam dan rahasia. Ya, hal-hal kerjaan surga dalam hidup kita, panggilan kita, tujuan hidup kita di masa depan. Selepas ini apa kita akan buat? Mohon Tuhan dedahkan. Mulai satu persatu dedahkan. Siapa yang kita harus dampingi, baik girlfriend kita, boyfriend kita, siapa yang akan kita temukan. Mohon Tuhan menunjukkan kepada kita, reveal. Okay. Nomor 3, berdoalah agar apabila perkara-perkara tersembunyi dan terpendam itu dinyatakan, ianya akan memperkukuhkan iman ataupun memperkuatkan iman kita. Kita akan semakin kuat, semakin bersemangat akan Tuhan. Melihat rancangan dan tujuan Tuhan ataupun tujuan Allah dalam situasi-situasi yang mustahil. Akan mengenal pasti kehadirannya dan memperdalamkan hubungan kita dengan Tuhan. Okay. Jadi kita doa agar melalui ketika kita mengerti, memahami sedikit sebanyak rancangan Tuhan dalam hidup kita, itu akan memperkukuhkan hidup kita, iman kita pada Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Saya minta saudara kita Alex doa untuk perkara doa ini. Pertama kali kita doa sama-sama agar Tuhan reveal hal-hal yang terpendam, perkara-perkara yang terpendam, yang dalam dan rahasia itu kepada kita dan menuntun kita kepada jalan-jalannya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk perkara doa yang kedua ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di atas kesempatan sekali lagi Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan, di mana kami dapat bersama Tuhan di dalam mezbah doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan semuanya karena anugerah dan kemurahan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, perkara doa kami yang kedua Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Engkau Bapa, yaitu kami berdoa juga Tuhan, perkara doa kami yang kedua ini Tuhan, supaya harta yang terpendam, yaitu kerajaan surga, kami serahkan pokok doa ataupun perkara doa ini dalam tangan Engkau Bapa. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk tuntunan Tuhan dari Tuhan untuk mengenal pasti perkara-perkara yang terpendam yang perlu dilihat Tuhan. Kami mohon kejelasan untuk memenuhi kehendak Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami pada hari ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami Tuhan pergumulan-pergumulan kami. Kami tidak tahu Tuhan, di antara kami Tuhan ada pergumulan masing-masing Tuhan Yesus. Kami serahkan perkara doa kami Tuhan yang kedua ini Tuhan, yaitu perkara yang terpendam yang perlu dilihat dalam diri kami Tuhan. Kami mohon kejelasan Tuhan daripada Engkau Tuhan, supaya memenuhi kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan seandainya sekiranya Tuhan kami menyimpang daripada landasan Engkau Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami Tuhan, supaya kami kembali ke jalan yang benar Tuhan, supaya kami dihindarkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini Tuhan pada saat dan ketika ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, pada saat dan ketika ini Tuhan terlalu banyak dugaan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, kami akan terus dekat kepada Engkau Tuhan, walaupun kami jauh, walaupun ada di antara kami, keluarga kami ataupun saudara mara kami ataupun jemaat-jemaat gereja kami jauh daripada Engkau Tuhan, persekutuan Engkau, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, doa kami Tuhan kepada mereka Tuhan, supaya mendekatkan mereka, supaya iman kami akan terus tetap dikuatkan, diperteguhkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk mendedahkan perkara-perkara di dalam ya mungkin ada rahasia di dalam diri kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan mendedahkan kebenaran walaupun yang belum terjadi, dan membimbing kami di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Kami mohon juga Tuhan kebenaran Engkau Tuhan, kebenaran untuk kami terus kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mohon pada saat dan ketika ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, dunia pada saat dan ketika ini terlalu
selalu menjengkelkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, iman kami Tuhan, iman kami akan terus bertumbuh dari masa ke masa. Persekutuan kami Tuhan, kami mohon juga Tuhan supaya kami dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan, melalui platform yang kami ada pada saat yang ketika ini, melalui mesbah doa, melalui persekutuan kami, kelompok sel kami, dan apapun persekutuan-persekutuan di dalam gereja kami. Kami mohon Tuhan, Kau hadir di dalam diri kami, Kau hadir di dalam persekutuan kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, supaya kami berdoa juga Tuhan, supaya kebenaran akan terus termaktub ataupun terus menusuk di dalam hati dan jiwa kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan kepada pelajar-pelajar Tuhan yang sedang belajar di kawasan ataupun di sekitar Samarahan ataupun di Kucing ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan kepada mereka juga Tuhan. Di saat mereka keluar daripada keluarga mereka, di saat mereka jauh daripada keluarga mereka, kami akan membimbing mereka. Ataupun keluarga Central City, siapapun yang ada di gereja kami akan membimbing mereka, akan memberkati mereka supaya kami sama-sama Tuhan bertumbuh di dalam iman kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, kami serahkan juga Tuhan, dan sekiranya ada Tuhan talenta-talenta yang ada di dalam diri kami, siapapun yang mempunyai talenta, baik di dalam apapun talenta yang kami ada Tuhan, kami serahkan supaya kami Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami, membimbing kami supaya kami dapat menggunakan talenta-talenta yang ada di samping apapun yang kami lakukan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, supaya bimbing kami ke jalan yang benar Tuhan. Kami mohon juga Tuhan pada saat yang ketika ini Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami akan terus tetap teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan agar perkara-perkara tersembunyi dinyatakan. Apapun yang tersembunyi di dalam diri kami, mungkin talenta kami, mungkin apapun yang ada di dalam diri kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing kami, memberkati kami di dalam setiap apapun perkara-perkara yang akan kami lakukan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, dan biarlah ianya memperkukuhkan iman kami Tuhan, melihat rancangan dan tujuan Allah dalam situasi-situasi yang mustahil, dan juga mengenal pasti kehadirannya dan memperdalamkan hubungan kami dengan Engkau ya Bapak. Kami mohon juga Tuhan pada saat dan ketika ini Tuhan Yesus, di dalam perkara-perkara doa kami Tuhan, untuk perkara doa yang kedua itu harta yang terpendam ini Tuhan, kami serahkan juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, kami serahkan Pastor Ding Tuhan sebagai pemimpin ataupun ketua gereja kami, sebagai Bapak rohani kami Tuhan, berkati Pastor Ding Tuhan dan serta pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, Central City, supaya mereka diberikan talenta, supaya mereka diberikan hikmat Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat yang luar biasa, di mana mereka membimbing kami, memberkati kami di dalam firman yang telah diajarkan kepada kami Tuhan Yesus. Perluaskan mereka dengan hikmat mereka, perluaskan mereka dengan pengetahuan mereka Tuhan, supaya kami diperkukuhkan lagi Tuhan, supaya kami akan dikuatkan lagi di dalam iman-iman kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, ini doa kami Tuhan untuk perkara doa kami pada malam hari ini Tuhan, dan kami serahkan juga Tuhan keseluruhan kesehatan kami Tuhan, apapun mungkin kelemahan tubuh kami pada saat yang ketika ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami imani kata-kata dan doa kami sehat, dan kami sembuh daripada sembarang sakit penyakit yang kami ada pada saat dan ketika ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini perkara doa kami untuk hari ini Tuhan. Haleluya, terima kasih, terpuji nama Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk perkara ini. Haleluya, amin. Alright, terima kasih Brother Alex. Saya ingat perkara doa kita, dua perkara doa kita terus ingat, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saya ingin kita berdoa satu kali lagi. Nampaknya sini pelajar-pelajar akan mula studi mereka. Ada yang sudah balik. Jadi kalau tidak keberatan, kita sebagai keluarga, jika Anda seorang pelajar hari ini, kita boleh identify diri kita. Kami sebagai gereja, sebagai keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, saya minta kita berdoa untuk mereka. Boleh please identify yourself. Boleh buat dari jempol
Kalau kamu seorang pelajar, mulai 1, 2, 3, 4, Kiko, Theo, sekali lagi saya ulang. Theophilus, Lan, Kiko, Tiffany, Ezrin, Avin, apa lagi? Saja aja jelas ini. Saja. Pelajar lain, LC, lain pelajar ada? Alright, kita ingat mereka. Kita ingat mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, BM Central City. Mari kita ambil masa sekejap berdoa untuk mereka. Doakan untuk sesi studi kuliah mereka yang sudah bermula. Oke, ada juga yang belum balik, mungkin balik minggu depan ataupun ujung minggu ini. Kita doakan agar ketika mereka balik, mereka juga dapat akan bersemangat menjalani sesi-sesi persekolahan mereka yang akan datang. Mari kita doa sama-sama. Ibu bapak yang ada dalam Zoom ini, yang mendengarkan, kita doa, kita memberkati mereka. Kita angkat tangan kita ke arah mereka. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Bapak Surgawi, kami ingin menyerahkan para pelajar yang ada dalam Zoom ini, yang akan mulai kuliah mereka. Saudara kami Sanjay, saudara kami Lan, saudara kami Tio, saudara kami Kiko, saudara kami Jiplin dan Bulan, saudara kami Tiffany, saudara kami Ezrin, LC. Tuhan Yesus, Engkau melihat, dan saudara kami Avin. Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada pada hari ini, ketika mereka memulai kuliah mereka, Tuhan memberkati mereka. Berikan hikmat, berikan mereka kebijaksanaan. Urapi pikiran mereka, Tuhan. Urapi hati mereka, Tuhan. Urapi tubuh mereka, Tuhan. Tuhan melindungi mereka dalam pergaulan, dalam mereka bergaul dengan kawan-kawan, dengan classmate, dengan roommate mereka. Tuhan jadikan mereka terang-Mu. Jadikan mereka garam bagi Tuhan. Tuhan bela mereka juga menjadi berkat bagi guru-guru mereka. Baik mata pelajaran yang mereka ambil Tuhan, mereka dapat lakukannya dengan baik. Mereka tetap bersemangat dalam belajar. Bela Tuhan yang akan menghadirkan hikmat, kebijaksanaan ke atas mereka. Jadikan mereka pelajar-pelajar yang berbeza daripada pelajar-pelajar yang lain, Tuhan. Sehingga hidup mereka akan terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, berikan semangat yang berkobar-kobar dalam hati mereka untuk mencari hal-hal kerjaan surga. Berikan hati mereka yang bersemangat, Tuhan, untuk mencari hal-hal kerjaan Allah. Dan hidup mereka juga menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih, bungkus mereka, Tuhan, daripada segala sakit penyakit. Bungkus mereka, Tuhan, daripada segala hal-hal yang ingin mengganggu mereka. Dan bela Tuhan, mereka dijaga, dipelihara dengan baik. Haleluya, kami serahkan juga anak-anak kami yang sedang bersekolah. Baik yang ada di primary school, di secondary school. Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Dengan cuaca yang panas pada beberapa hari ini, Tuhan, Engkau juga memberikan pelindungan ke atas mereka. Tubuh mereka yang tetap dijaga dengan baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami berdoa. Bungkus mereka dengan darah Yesus. Sehingga mereka dapat pergi dan balik ke tempat sekolah mereka, ke rumah, dalam keadaan yang selamat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terima kasih. Kita akan selesai mesbah doa kita. Mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita akan doa. Kami beri pujian syukur kami, Tuhan, kepada Engkau, karena Tuhan Allah adalah Allah yang mendengar doa-doa kami. Terima kasih, Yesus, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Engkau adalah Raja kami. Terima kasih untuk doa-doa yang telah kami naikkan. Biarlah Tuhan, doa tersebut naik kepada Tuhan, dan akan satu hari nanti, Tuhan, masanya Tuhan, Engkau akan memberkati doa kami. Dan kami akan melihat dengan mata kami, bahwa segala doa-doa permohonan kami, segala tangisan kami selama ini, Tuhan akan dengar, Tuhan akan memberkati. Terima kasih, kami serahkan juga yang akan bekerja, yang akan berehat malam ini, bungkus kami dengan darah-Mu. Tuhan, beri kami kesehatan yang baik, tubuh yang sehat, organ-organ yang kuat, yang bersemangat, organ-organ yang sehat, Tuhan. Kami mohon Tuhan melindungi semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan juga ibu bapak kami yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada, baik nenek-nenek dan datuk yang ada dalam BM Central City ini, Tuhan, jaga mereka, Tuhan. Engkaulah memelihara, Engkaulah Allah yang akan memelihara mereka. Engkau juga Allah yang akan memberikan nyanyian-nyanyian dalam hati mereka.
Ketika mereka bersendirian Tuhan, pujian-pujian daripada surgawi akan bergema dari mulut mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan berkat kita semua, kasih Allah bersama dengan kita, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel, dan penghiburan dan sejahtera daripada Roh Kudus akan tinggal tetap dalam hati dan kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Sampai kita bertemu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.